warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sunarto, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen selaku Kepala SDN Monojoyo 1, serta rekan-rekan semua pengajar SDN Monojoyo 1 yang saya sayangi serta saya banggakan. Mohon maaf karena kita sudah berpanas-panasan, berlelahan. Semoga siang hari ini kita tambah semangat ya. Ngapunten mengganggu waktu panjenengan semua. Saya ingin sosialisasi budaya positif serta memberikan apa yang saya dapat dari guru penggerak kemarin. Sebelum acara sosialisasi ini saya mulai, alangkah baiknya siang hari ini mari kita membaca basmalah bersama-sama demi kelancaran acara siang hari ini. Membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya adalah sosialisasi budaya positif. Nah, apa itu Bapak Ibu kira-kira untuk sosialisasi budaya positif? Budaya positif itu apa Bu? Kebiasaan. Iya, betul. Lanjut ya, saya bacakan dulu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera. Om Swastiastu. Budaya positif. Agenda yang pertama itu adalah pembukaan, selanjutnya adalah pemahaman inti, eksplorasi konsep budaya positif serta refleksi. Nah, di sini saya punya pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju buatan? Setuju. Selanjutnya, kalau hukuman itu kira-kira sifatnya membuat efek jerah atau tidak ya? Tidak, atau membuat efek jerah ya untuk anak. Nanti kita kupas bersama-sama ya. Pertanyaan yang kedua itu pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju? Setuju. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Iya Bu Eva, ini tadi untuk waktunya berapa menit ya kira-kira? Itu buatan bilang yang di sana, buatan ya. 10 menit sudah ada belum ya? Oh belum. Selanjutnya, eksplorasi konsep tentang disiplin positif serta nilai-nilai kebijakan universal. Nah, perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan ada B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas serta tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggaman Anda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda itu B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, serta merayu, menyuap agar apa saja yang dilakukan dia itu membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Contohnya seperti ini. Kira-kira kita mempunyai sesuatu, kita itu memimpikan sesuatu sudah ditulis di tangan kita. Akan tetapi kita itu harus menggenggamnya kuat-kuat. Tapi teman kita yang B tadi, dia akan mencoba membujuk dengan segala caranya supaya kita membuka kepala tangan kita. Kira-kira kalau kita punya prinsip atau sesuatu, apakah kita dengan segala caranya, apakah kita mau membuka dengan paksaan teman kita? Membuka enggak kira-kira? Tidak.
Nah, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Mau dibawa kemana? Apa digawa apa seperti apa? Jadi kita harus mempunyai prinsip untuk membawa sesuatu itu mau dibawa kemana. Kita harus menjaganya sekuat tenaga supaya sesuatu itu kita capai dengan benar-benar. Seperti itu. Nah, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan seperti ilusi kontrol. Satu, ilusi guru itu gunanya untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini pemikiran yang dahulu. Jadi, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Contoh, sama kita posisi di guru. Berarti kita berhak menentukan kemana arah anak itu mau dibawa kemana, itu berarti hak kita. Itu sebetulnya juga tidak betul. Karena apa? Seorang guru itu gunanya itu mendampingi dan mendorong mereka menjadi orang yang semangat atau menuntun mereka menjadi orang yang lebih kuat menuju keunikan mereka yang masing-masing. Nah, seperti itu. Bukan harus semangat sama guru, itu sebetulnya bukan seperti itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke teori selanjutnya, saya akan membuka video sebentar supaya panjenengan tahu apa itu 5 posisi kontrol. Tidak hanya di PMM, kita kan tahunya di PMM ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru itu kira-kira ada yang tahu nggak apa itu? 5 posisi kontrol guru. Nah, seperti ini. Saya buka. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nar? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu semuanya ngantor ya? Tidak apa-apa. Kita ice breaking sebentar boleh? Iya, ice breaking sebentar. Oh iya, ice breaking sebentar. Kalau saya minta berhitung nggak apa-apa ya?
mulai dari bujung 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Nah, nanti clue-nya adalah jika, itu pasti jawabannya maka. Jika dan maka. Untuk yang nomor 1, nanti saya minta tolong dibuatkan kata-kata tentang jika. Yang dapat nomor 1, jika. Yang nomor 2, silakan menyebutkan maka. Jadi bujung nanti membuat kata-kata yang awalnya jika, yang nomor 2 maka. Ya, bisa? Oke. Dicoba ya. Untuk yang 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Yang 1. Coba Bu Yuni sama saya pengen tahu kalimatnya apa Bu Yuni? Jika kelas kotor. Pak Denis? Oh iya. Ya tenang ya. Ya. Selanjutnya Bujum, saya minta tolong untuk kata-katanya Bujum. Bu Arini, coba kata-katanya apa? Untuk maka. Maka. Itu tidak sesuai dengan jawabannya yang dilontarkan Bujum. Tidak apa-apa, cari jawaban Bujum yang lain. Seumpama Bujum, jika saya lapar maka saya mandi. Itu juga tidak apa-apa. Kata orang jika dan maka berbeda juga tidak apa-apa. Bu Iva minta tolong untuk kata-katanya dong. Pak Denis? Tidur. Oh, Bapak minta tolong untuk kata-katanya. Jika ingin sukses. Jika ingin sukses, Bu Maya? Maka saya akan rajin belajar. Teman-teman kita semua. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan untuk 5 posisi kontrol tadi. Nah, ada yang tahu 5 posisi kontrol tadi? Kira-kira yang pertama itu ada penghukum, betul? Kalau penghukum itu mesti langsung, seumpama dia salah, itu dia langsung mengejudge, memberi predikat anak tersebut, kamu salah, kamu terlambat, kamu dan lain-lain. Itu berarti dia itu adalah diposisikan sebagai penghukum. Nah, itu kalau kita sebagai pendidik, nah kita seharusnya memberikan contoh itu. Guru jangan sebagai penghukum. Contoh 5 posisi kontrol guru, itu kita jangan sebagai penghukum. Yang kedua itu ada posisi teman. Nah, teman itu sebetulnya juga tidak pas ya. Kalau posisi teman itu juga tidak pas karena apa? Yang akhirnya nanti dia itu menjadi anak itu ngalem sama bu guru dan pak gurunya, akhirnya dia itu terlalu dekat, akhirnya dia menjadi, nah seperti itu. Selanjutnya ada 1, 2 teman. Satu lagi apa tadi Bu? Manajer itu di bawah sendiri. Iya, 5 posisi kontrol tadi ada 1 penghukum, yang kedua itu, yang kedua apa? Ada yang tahu? Ini saya bukakan. Yang kedua itu seperti ini. Oh, belum muncul di sini. Langsung saja. Yang kedua itu jangan sebagai teman. Lalu yang selanjutnya itu sebagai pemantau. Pemantau itu seumpama di sini ada peraturan kelas. Hei, Bu Iva, kamu tahu peraturan di kelas ini apa? Jangan seperti itu. Kita harus menjadi seorang manajer bagi mereka. Bagi mereka kita harus
menjadi manajer yang baik, kita berusaha mengatasi masalah itu dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita bahas. Segitiga restitusi itu yang pertama itu kita harus memvalidasi, selanjutnya mengidentifikasi, selanjutnya itu meyakinkan. Sebelum kita melakukan ke segitiga restitusi, kita pelajari dulu untuk teori-teori ini. Nah, yang akan kita pelajari nanti ada di sini. Karena kita sosialisasi disiplin positif, maka untuk makna disiplin adalah sebagai kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di modul 1.4 ini saya belajar itu teori motivasi. Yang pertama itu ada motivasi ekstrinsik, selanjutnya motivasi intrinsik. Nah, ini ada yang pertama itu untuk menghargai hukuman, yang kedua itu mendapatkan imbalan. Kita break sebentar ya. Monggo untuk unjukannya sama daharannya monggo bisa didahar dulu. Kita lanjutkan. Untuk yang ketiga itu menghargai diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yaitu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya yang kita tonton tadi adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum. Penghukum tadi sudah diperlihatkan, saya perlihatkan video tadi, yaitu sebagai gurunya langsung memberikan predikat anak-anaknya sebagai orang yang salah dan lain-lain itu tadi. Untuk yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Nah, dia akhirnya kamu sudah salah, terlambat, tidak menyadari pula. Nah, itu berarti dia akan tertanam pada dirinya itu pembuat rasa bersalah. Berarti, nah saya orang yang salah, kan gitu. Selanjutnya teman. Tadi teman itu tidak baik juga, karena sebagai guru kita juga harus sesekali boleh kita dekat dengan teman, tapi kita juga sebagai pendidik juga harus memberikan contoh yang baik bagi mereka. Selanjutnya itu pemantau, seperti yang saya katakan tadi, pemantau itu hanya memantau saja untuk anak-anaknya. Nah, yang kelima ini adalah posisi manajer. Kita juga sebagai partner juga mengarahkan, juga
memberikan solusi atas masalah-masalah mereka supaya mereka dapat bangun dari permasalahannya menjadi lebih kuat lagi. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, rasa kasih sayang dan rasa diterima, serta kesenangan dan kebebasan. Nah, untuk mengatasi segala masalah di guru penggerak ini saya diajarkan tentang segitiga restitusi, yaitu yang pertama bila ada masalah itu jangan langsung di istilahnya, hei kamu salah dan lain-lain itu tadi. Nah, kita harus mencari sebab muasababnya. Kenapa anak itu salah dan terlambat? Anak itu pasti anak-anak itu punya jawaban kenapa anak-anak itu melakukan hal tersebut. Selanjutnya itu memvalidasi. Nah, itu tadi kita menstabilkan dulu dengan cara kenapa kamu tadi melakukan hal seperti itu, kenapa kamu melakukan kesalahan. Pasti dia punya jawaban. Kita dengarkan dulu jawaban dari mereka. Pak Denis, minta tolong ini kenapa ya Pak ya? Yang selanjutnya itu validasi kebutuhan. Nah, selanjutnya itu memvalidasi kebutuhan, yaitu apa yang dibutuhkan mereka dari masalah yang dilakukan tadi. Nah, kita harus tahu kebutuhan mereka. Seumpama dia, Bu, saya tuh seperti ini, saya tidak punya teman di kelas. Nah, kita sebagai guru harus tahu caranya bagaimana supaya anak itu kalau di kelas tidak punya teman. Kita sebagai guru harus memberikan solusi atas permasalahan mereka. Nah, yang selanjutnya 3 itu menanyakan keyakinan kelas. Kalau kita itu keyakinan kelas hampir mirip dengan kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu seperti hormat dan lain-lain itu loh. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antar siswa juga yang sudah kita buat. Selanjutnya, nah, apakah makna disiplin? Kita berhenti sebentar lagi deh. Cenderung umum dan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang tujuan mulia.
adalah nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai kita bersama tanpa kita memandang mulai dari ras, suku, dan budaya serta agamanya masing-masing. Seperti itu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan memotivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu harus dari diri sendiri atau intrinsiknya. Boleh juga dari ekstrinsiknya, tapi yang terutama adalah intrinsiknya. Karena apa? Sesuatu seperti keyakinan itu dan lain-lain apabila kita tumbuhkan ke anak-anak supaya itu anak-anak menjadi lebih kuat tanpa ada paksaan dari orang lain. Dia itu menjadi lebih bangun lagi, lebih bisa masuk kembali lagi ke kelompoknya tanpa ada paksaan dari orang lain. Supaya anak itu tidak merasa bersalah, tidak merasa sebagai orang yang selalu salah. Makanya kita harus memvalidasi tadi supaya anak-anak kembali ke komunitasnya dengan merasa lebih kuat tanpa ada istilahnya penghargaan dan dia dari dalam, kembali ke keyakinannya dari dalam. Seperti itu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, seperti beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, gotong royong, serta kreatif. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Nah, ada eksplorasi konsep kita hari ini adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu eksternal, ada 2 ya, eksternal dan internal. Nah, yang pertama itu menghargai ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, 2 ini termasuk eksternal karena bukan dari diri sendiri, itu merupakan dari orang lain. Jadi itu motivasi eksternalnya. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini baru motivasi internal untuk tujuan disiplin yang positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ya apabila melakukan, contohnya saya akan menjadi orang yang seperti apa ya kalau saya melakukan perbuatan yang baik. Nah, seperti itu. Nah, di guru penggerak ini semua calon guru penggerak itu pasti sudah mengupas tuntas filosofi tentang Ki Hajar Dewantara. Kalau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Kadang-kala banyak pula orang yang bisa memerintah orang lain, bisa memerintah anaknya sendiri, tapi tidak bisa memerintah diri sendiri. Nah, kita harus mencoba merdeka, kata Ki Hajar Dewantara itu terlepas dari perintah orang lain, akan tapi kita juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Selanjutnya, nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari yang orang minta, atau membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, contohnya
Di kelas 1 seumpama, nah kamu itu harus berangkat pagi. Nanti kalau berangkat pagi saya kasih hadiah. Nah, kalau di kelas 1 bilang dikasih hadiah, besoknya pasti minta hadiah lagi. Nah, itu tadi seperti ketergantungan tadi. Itu baik enggak? Enggak baik. Karena apa? Akhirnya jaga nih kalau bahasa Jawanya. Itu juga tidak baik. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, betul sekali. Karena dihukum oleh penghargaan itu mempunyai pengaruh yang jangkanya pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu adalah menghukum, betul sekali. Kadangkala seumpama anak itu sudah bersikeras, tapi mereka juga akan istilahnya, Bu, mana imbalannya? Itu juga menjadi penghukum juga bagi mereka. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Betul, penghargaan tidak efektif. Betul sekali, karena penghargaan itu kadang merusak hukuman juga. Nah, seumpama saya itu meraih medali emas seumpama, nah dia itu meraih medali perak atau perunggu. Akhirnya kadang timbul rasa saing diri antara aku dan dia. Akhirnya itu juga merusak hubungan antar sesama juga antar teman juga. Dihukum oleh penghargaan juga. Penghargaan itu menurunkan kualitas, dan penghargaan juga untuk mematikan kreativitas, serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, mengurangi motivasi yang ada dalam diri. Akhirnya apa? Kita jaganya itu tadi, ya kan? Biasanya kan seperti itu. Kita akhirnya sudah, saya nanti pasti dapat hadiah dari ibu itu. Nah, seperti itu. Program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan pada murid, perlu diingat, hal-hal yang perlu diingat adalah yang pertama, memberi pengakuan secara khusus pada mereka. Selanjutnya, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid dan bergantian, atau memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada berproses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, untuk kalimatnya pembuka ini adalah, loh, kemarin saya lihat kamu saya perhatikan kamu sudah baik ya dalam ini. Nah, itu pembukanya. Yang kedua, saya menghargai sekali usaha-usaha kamu yang sudah kamu lakukan tentang membuat apa, seperti itu. Terima kasih ya untuk kamu sudah bisa membantu. Nah, itu juga, itu kalimat pembukanya. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali ya nak ya, sudah bisa membantu orang lain, bisa membuat seperti ini. Kepedulianmu juga sangat bagus, serta rasa tanggung jawabmu. Untuk situasinya, pada saat menolong murid di dalam kelas. Nah, situasinya ini untuk yang pertama, pada saat menolong murid yang baru ada di dalam kelas kita. Selanjutnya yang kedua, pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompoknya. Yang ketiga, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Ada yang tahu? Hukuman itu apa, Ibu? Hukuman apa? Membuat efek jera. Selanjutnya, yang pertama tadi mampu memberikan efek jera, karena takut dihukum akhirnya anak tidak membuat kesalahan lagi. Kalau menurut saya seperti itu. Ada yang tahu lagi tentang apa itu yang dimaksud dengan hukuman? Kalau konsekuensi, kesepakatan. Yang lain? Nah, kalau hukuman, betul sekali, itu adalah membuat efek jera kepada anak. Hukuman itu kadangkala betul apa yang dikatakan Bapak tadi. Hukuman itu
ilustrasikan seperti seumpama ada pada saat keadaan anak datang sekolah terlambat, langsung tanpa ada kita konsekuensinya dulu atau peraturannya dulu, kita langsung kamu sudah terlambat, sekarang lari. Nah, akhirnya membuat anak-anak itu menjadi jerah. Itu juga tidak bagus. Nah, kalau konsekuensi itu sebelum kita memberikan hukuman, bukan hukuman, kalau kita membuat supaya dia kesepakatan dulu. Nah, kita membuat kesepakatan dulu atau peraturan dulu supaya dia tahu kalau saya melakukan ini berarti nanti saya harus seperti ini. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman, betul. Betul apa tidak ya? Nanti kita cross check. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Alhamdulillah bangun. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensinya berarti dia karena melakukan itu tadi, karena sudah tahu, karena sudah tahu konsekuensinya, peraturannya tidak boleh mencoret-coret atau mengganggu teman, akhirnya dia mau mengerjakan konsekuensi tersebut. Nah, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba nanti kita cross-check lagi. Nah, karena sudah tahu dia itu seharusnya di sekolah itu mesti pakai sepatu. Nah, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang 10 menit. PJOK loh ya. Karena pada pembelajaran. Nah, konsekuensi. Kita cross-check sekarang. Nah, yang pertama ini. Yang pertama karena dia mencoret-coret terlambat itu tadi, menulis ya, mencatat 100 kali dalam. Nah, itu sudah tahu pasti hukuman karena dia terlambat. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Murid diminta push up. Kalau diminta push up, dilari di luar pembelajaran PJOK itu biasanya pasti hukuman. Nah, selanjutnya mengganti kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, dia juga harus tahu konsekuensinya. Disuruh untuk mengenakan sepatu, nah itu ternyata hukuman juga. Nah, nomor ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Nah, dia berarti tidak mengenakan sepatu, akhirnya dia itu dihukum karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Selanjutnya mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali, itu termasuk konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hatinya, jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjang ini pastinya, soalnya apa? Saya juga pernah seperti itu. Dulu SD, ya kan? Dulu SD itu saya tuh suka sekali dengan matematika. Nah, ternyata di sekolah itu tidak tahu ya, karena saya itu bukan sombong. SD itu kalau nilai saya itu 190 itu bisa. Tapi setelah itu karena saya membuat kesalahan, mungkin karena mohon maaf dulu karena saya pakai hijab sendiri di SD,
karena ibu guru saya mungkin kurang suka, dulu kan tidak ada yang pakai hijab, akhirnya saya tuh diceng. Akhirnya setelah saya mengerjakan tugas itu suruh maju, saya suruh seperti ini, seret, pegang ini, kadang dicubit, kadang sampai sekarang itu membekas di hati saya. Sampai sekarang itu padahal sudah 30 tahun yang lalu mungkin, kalau tidak 26 tahun yang lalu. Wow, rasanya ternyata kalau diberi hukuman itu rasanya masih membekas sampai sekarang. Sakitnya itu masih terasa. Betul, karena apa? Bagi saya kalau dicubit itu bisa hilang lukanya, tapi kalau sakitnya di hati, ya Allah. Nah itu sampai sekarang makanya saya mohon maaf, bukan karena saya tidak suka matematika, sampai sekarang saya untuk pelajaran matematika rasanya itu melihat matematika itu saya tidak mood, tapi salah sebetulnya itu. Tidak boleh kita menyimpan sakit hati yang lama-lama. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Nah akhirnya anak tidak disiplin, malah memberontak. Akhirnya dia itu malah memberontak, istilahnya harusnya seperti ini, dia pasti keluar jalurnya. Akhirnya merasa dipaksa, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Betul sekali, kadang apalagi yang saya rasakan itu merasa tidak dihargai, malu, dikucilkan terutama. Itu sakitnya di sini, bukan di sini ya. Selanjutnya belum selesai ini. Nah, untuk konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, akan menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, antara hukuman dan konsekuensi ini sebetulnya beda tipis ya. Ya sebetulnya harus konsekuensi itu lebih utama dari hukuman. Karena apa? Kalau hukuman itu membuat rasa jerah, kalau konsekuensi dia sudah tahu kalau dia melakukan ini berarti dia harus seperti ini. Apa itu restitusi? Nah, ini saya belajar restitusi di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah-masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada dua identitas. Yang pertama itu yang pertama identitas gagal, yang kedua identitas sukses. Kalau hukuman, kita bisa baca hukuman itu seperti tadi yang membuat hati sakit dan lain-lain yang saya contohkan, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Yang tidak nyaman, anak itu bisa menjadi korban, murid atau anak itu bisa tersakiti, perilaku yang pasif dan lebih agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid merasa takut sekali, berlaku hanya pada sebuah institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Untuk selanjutnya itu adalah konsekuensi dan restitusi. Itu merupakan disiplin positif, dua-duanya itu. Akan tetapi yang lebih menonjol itu yang saya pelajari pada guru penggerak ini adalah restitusinya.
Kalau tadi kita sudah membahas tentang hukuman dan konsekuensi, kita sekarang belajar tentang restitusi. Yang kita identitas suksesnya adalah restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya menguatkan murid agar anak lebih kuat dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti atau mendapatkan keadilan. Murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, contoh-contoh untuk pertanyaan restitusinya ini, apa yang kamu yakini? Bukan seperti yang ada di sini di hukuman. Peraturannya adalah kamu harus menaruh sepatu itu pada tempatnya. Kamu harus seperti ini, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kamu kan sudah tahu peraturannya, kenapa kamu melakukannya? Nah, itu konsekuensinya. Kalau di restitusi, kita tanya, apa yang kamu yakini? Contohnya, rasa tanggung jawabmu. Keyakinan kelas berarti yang diambil. Rasa tanggung jawabmu, apa yang kamu yakini? Nah, seperti itu. Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Seperti itu. Murid dan anak itu dapat menghormati dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama itu untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar juga dari kesalahannya. Dia juga harus belajar dari kesalahan, bukan hanya melakukan kesalahan, tapi juga dia harus lebih kuat lagi, bisa menebus kesalahan-kesalahannya. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Yang keempat restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya masing-masing, introspeksi diri. Yang kelima restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kenapa tadi seperti itu? Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Akhirnya dia bisa kembali ke kelompoknya masing-masing dengan karakter yang lebih kuat tadi. Eksplorasi konsep untuk keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita bahas di sini. Kenapa sih tidak peraturan, tapi kenapa kok keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Berarti kita tahu konsekuensinya apa. Kalau kita tidak memakai helm pasti akan, kalau jatuh kita akan terbentur. Nah, seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kenapa? Supaya kita tidak tertular akan penyakit-penyakitnya. Seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena supaya kita apa? Disiplin waktunya, supaya kita tahu, supaya kita juga tidak ketinggalan materi-materinya. Seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi kita harus ke keyakinan atau nilai-nilai untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itu tadi, kita harus ada rasa dari diri sendiri. Jangan hanya orang lain tok yang bilang, orang lain tok yang bilang. Tapi kalau kita tidak mau melakukan dari dalam hati, otomatis itu semua tidak bisa jadi kenyataan. Contohnya, kalau kita sudah seumpama kita di jalan, kalau kita tidak memakai helm, otomatis kita juga mau ngebut, mau apa, kita jadi takut. Beda dengan orang yang memakai helm, dia sudah tahu, oh saya nanti seperti ini, ya tidak ngebut-ngebut banget. Yang penting dia tahu arah, seperti itu. Nah, ini yang pertama itu kita harus
Untuk anak-anak itu kira-kira apa, Bu? Kalau budaya positif di sekolah? Nah, Bu. Buang sampah pada tempatnya. Ya, betul. Selanjutnya. Berkata-kata yang sopan dan baik. Ya. Tadi ini sama. Benar sekali. Mengucapkan salam sebelum masuk ruangan. Bu Arini. Berkata jujur. Berkata jujur. Mas Kalius kira-kira apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Ya. Bu Maria, kira-kira apa ya? Melaksanakan upacara setiap hari Senin. Ya. Bu Iva. Meminta maaf jika berbuat salah. Bu Ujung, kira-kira apa ya? Meminjam pensil setelah pinjam jembatan. Nah, betul sekali, budaya positif itu kita ciptakan dari hal-hal yang kecil. Kita harus punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contohnya, tidak usah kita suruh kalau kita ketemu orang, ketemu anak-anak, jangan lupa senyum, saling sapa. Itu anak itu sudah hatinya itu akan membesar jika ketemu bu guru seperti itu. Iya, hatinya itu dia akan lega. Jangan sampai seperti saya, kadang-kadang itu kalau pagi itu saya masih kumat dengan kebiasaan yang ada di rumah saya, akhirnya itu hati saya sedang menggumpal. Akhirnya kadang-kadang saya bawa ke sekolah masalah, anak-anak, bu guru, saling bu guru, tolong dijaga ini motornya sebentar. Nah, kita harus seperti itu. Kita juga harus membudayakan hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal kecil supaya anak-anak itu merasa nyaman dengan kita, supaya anak-anak itu tidak merasa tertekan dengan kita. Kita juga harus menciptakan lingkungan yang positif, keyakinan kelas tadi seperti rasa tanggung jawab, rasa saling menghormati, toleransi, serta disiplin tinggi itu juga perlu. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita juga harus membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas serta peraturan yang ada di kelas itu kita harus melakukannya itu secara berkolaborasi dengan murid. Seperti kita harus membuat kesepakatan kelas dengan murid supaya apa? Anak-anak itu tidak menggampangkan apa yang kita lakukan di dalam kelas juga di dalam sekolah. Seperti itu. Nah, contoh ini untuk kesepakatan kelas. Mengapa? Yang mana sih yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, kita bisa tahu di sini. Ini contoh kesepakatan kelas TK Dharma Wanita Persatuan 1. Contoh, yaitu kesepakatan kelas datang tepat waktu serta mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran serta tertib. Nah, kesepakatan kelas untuk kelas A, kami yang pertama itu kami guru dan murid itu saling menyayangi. Untuk kesepakatan kelasnya, berarti ini saling sayang menyayang. Untuk yang kedua, kami dan murid semangat belajar. Selanjutnya, kami dan murid juga peduli dengan teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kegiatan dan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama itu hormat. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Selanjutnya, bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan atau yang telah diberikan oleh guru. Seperti itu. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli. Nah, ini
untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Untuk hormat itu seperti ini, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Itu bisa hormat itu kita tampak seperti ini, datang tepat waktu. Yang kedua itu menyapa teman dan guru, itu sikap yang hormat, saling menghormati, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam seperti kata Bu Jun tadi. Yang tidak tampak itu seperti sering hadir terlambat, itu akhirnya itu tidak seperti keyakinan yang telah kita buat. Acuh tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Contoh untuk perilaku bekerja itu yang tampak seperti tekun bekerja, menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Yang tidak tampak, tidak mendengarkan guru, dan acuh tak acuh, tugas juga tidak diberikan. Nah, coba kita baca untuk peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu seperti ini. Untuk keyakinan kelas dan peraturan, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Berarti dia punya rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti dia menghormati orang lain. Untuk keyakinan kelasnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, berarti dia juga menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, berarti menjaga keselamatan antara diri dan orang lain, berarti dia juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti dia menjaga kesehatannya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain serta bersabar. Menggunakan masker berarti menjaga kesehatan serta keselamatan diri dan orang lain. Jangan berdiri di kelas atau koridor kelas, berarti dia menjaga kesehatan serta keselamatan orang lain dan keamanannya. Nah, eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, 5 kebutuhan dasar yang ada di manusia itu apa saja? Yang pertama itu bertahan hidup. Pasti kita kalau kebutuhan dasar manusia itu pasti kita pingin bertahan hidup, pasti ya. Masa kita mau sakit kan juga tidak mungkin. Berarti kita bertahan hidup dengan yang pertama itu rasa kasih sayang dan diterima. Berarti kita mempunyai rasa ingin diberi kasih sayang dan diberikan kasih sayang serta memberi kasih sayang. Ya, selanjutnya itu rasa yang ingin diterima juga. Selanjutnya kita juga mempunyai rasa kesenangan. Nah, kita kalau pengen apa, kita juga punya rasa kesenangan, kebebasan serta penguasaan. Selanjutnya itu 5 posisi kontrol tadi. Kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer yang paling kita butuhkan saat ini. Karena apa? Di era sekarang itu, di era abad 21 itu anak-anak itu sangat penting, apalagi untuk sopan santunnya. Kita juga harus melihat karakter-karakter anak. Kita harus bisa menjadi manajer-manajer bagi mereka untuk memulihkan keadaan supaya anak menjadi kuat dan bisa kembali ke kelompoknya. Nah, untuk pertanyaannya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti itu tadi membuat rasa bersalah. Kamu tidak benar, itu juga rasa menghukum. Terus lagi, ayolah lakukan demi saya atau demi bapak ibu, itu malah menjadi sebagai teman, itu juga tidak bagus. Selanjutnya mendapatkan stiker bintang untuk hari ini, berarti itu hanya pemantau karena ada peraturan. Nanti kalau kamu seperti ini, nanti kamu mendapatkan ini ya, itu sebagai pemantau. Selanjutnya untuk manajer, nah ditanya
Ditanya kalau menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi tadi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu? Nah, seperti itu. Selanjutnya bergerak bersama antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer dan untuk memperbaikinya. Eksplorasi konsep untuk segitiga restitusi. Ini yang paling akhir untuk materi hari ini, itu adalah segitiga restitusi. Nah, yang sering saya bilang untuk segitiga restitusi itu yang garis paling bawah itu adalah bagaimana cara guru itu menstabilkan identitas dengan cara ini tadi, membuat pertanyaan atau langkah-langkah, memberi pertanyaan pemantik. Itu yang pertama, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ditanya untuk pertanyaan yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, akhirnya kita naik lagi. Untuk sudah kita stabilkan, kita naik lagi untuk memvalidasi kebutuhannya. Apa sih yang pengen dia capai? Apa sih yang dia lakukan? Kenapa kok seperti ini, seperti itu? Untuk pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita turun lagi, akhirnya kita menanyakan keyakinan tadi, kembali keyakinan tadi, seperti rasa hormat dan lain-lain tadi. Yang pertama, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Akhirnya, kalau kita membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu, akhirnya dia sadar. Dia akhirnya mengeksplor dirinya. Oh, tadi saya melakukan seperti ini, ternyata salah ya. Oh, saya seperti ini ternyata tidak boleh ya. Nah, akhirnya dia melakukan istilahnya refleksi dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ini sudah. Nah, seperti tadi yang saya sudah contohkan seperti itu. Nah, satu lagi. Untuk kita melakukan segitiga restitusi itu sesuatu hal yang harus kita kerjakan dengan cara tidak instan. Tidak harus hari ini kita kerjakan selesai mari, boten. Karena itu perlu tahapan-tahapan dan waktu. Makanya karena segitiga restitusi itu sangat memilih karakter siswa untuk menjadi lebih baik, kita harus mempunyai tahapan-tahapan yang penting. Selanjutnya itu juga membutuhkan waktu yang lama, tidak instan, dan juga waktu yang panjang. Serta kita juga harus pandai-pandai, apalagi kita sebagai guru, kita harus pandai-pandai menstabilkan masalah anak-anak itu dengan cara kita, dengan cara tidak menghardik, tidak menyudutkan anak. Kita harus, karena kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, maka kita mencoba bersama-sama untuk menerapkannya di lembaga kita masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, iya. Untuk hari ini mohon maaf dan terima kasih apa yang saya dapatkan itu tadi nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Untuk guru penggerak saya itu modul 1.4. Bapak Ibu guru, apakah ada yang bertanya untuk sosialisasi hari ini? Oke, iya Bu Yuni. Iya, terima kasih. Sosialisasi budaya positif ini sangat bermanfaat sekali untuk saya, khususnya saya yang kadang suka masih menyalahkan murid saya. Sebenarnya seharusnya memang saya harus belajar dari diri saya sendiri untuk bisa membuat keyakinan, menanamkan keyakinan yang positif bagi anak didik saya. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih. Sama-sama Bu, karena memang
di CGP ini Bu banyak sekali ilmu Bu yang kita dapat. Apalagi saya tidak mengerti. Saya tahunya itu 5 posisi kontrol itu dari PMM. Akan tetapi 5 posisi kontrol itu saya tidak tahu apa itu 5 posisi kontrol. Saya baru tahunya setelah belajar CGP ini. Oh ternyata seperti ini 5 posisi kontrol. Maka dari itu monggo kita bersama-sama Ibu. Kalau kita ada waktu kita belajar bersama. Ikut guru penggerak ya Bu. Untuk lembaga SDN Muhammadiyah 1. Semangat, insya Allah ilmunya banyak sekali. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Saya sudah merepotkan panjenengan semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Sebelum kita belajar, kita apa kesepakatan kelas kita apa yang pertama? Datang sekolah tepat. Terus menghargai waktu dengan cara menjaga sopan santun. Apalagi berkata yang baik. Terus apalagi saling menyayangi. Saling menyayangi antar siapa? Sesama teman pintar. Terus apalagi kesepakatan kelas kita? Menghormati, bersikap jujur. Oh iya pintar. Kalau keluar kelas kita harus berkata jujur. Tambah satu. Sepakat. Kalau sepakat coba tambah 2 kali. Tambah 1 kali. Sepakat. Tambah 2 kali. Mana suaramu? Terima kasih. Berarti kita harus saling menghargai waktu ya. Siap? Jadi itu tadi yang membuat kesepakatan kelas kita. Pintar. Siap ya? Siap. Tepuk tangan yang panjang dulu. Assalamualaikum, saya Zizi dari kelas 1. Terima kasih Bunda Nuril sudah membuat kesepakatan dan kelas membuat saya tanggung jawab, mandiri, dan disiplin. Assalamualaikum.